Jadi nggak ada yang nggak mungkin buat Indonesia terus melangkah atau memenuhi target gitu loh. Main kunci di belakang Rizky Ridho, di tengah Marcelino, di depan ya Sananta. Kalau dikasih kepercayaan harusnya Sananta jadi kunci. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Nola Sisterina dan sudah ada Bung Toel lagi di sini. Hai Bung Toel. Apa kabar? Apa kabar? Liburan. Liburan luar biasa. Nggak kemana-mana? Nggak Kemana-mana. Stay di sini ya. Menikmati Memantau Jakarta yang lenggang aja. Menikmati Jakarta yang lengang. Nah, Bung Toel, kan nanti malam nih kita akan ada pertandingan nih. Kita akan melawan tuan rumah Qatar di grup A nih ya, di Piala Asia U23. Sejarah garis besar dulu Bung Toel, gimana prediksinya nanti kita di Piala Asia U23 ini dengan line up? Dengan pemain-pemain yang ada lah, kan line up kita belum tahu ya. Informasi dulu aja ya, Piala Asia U23 ini yang baru yang pertama kali kita ikut. Pesertanya 16 tim dibagi 4 grup. Jadi ini adalah road to Olimpiade Paris 2024 ya. Jadi makanya targetnya adalah 4 besar. Yang tadinya 8 PSSI akhirnya naik jadi 4 besar karena perkembangan terakhir. Karena itu tadi full Liga 1 lengkap, semua diminta lengkap termasuk yang ada di luar negeri pendekatan juga sudah dilakukan oleh PSSI. Rafael Struijk, Ivar Jenner, Nathan, lalu si Justin Hubner. Jadi targetnya naik menjadi 4 besar. Supaya apa? Supaya mengincar lolos ke Olimpiade. Catatan Olimpiade dari Asia lolos 3 otomatis. Jadi peringkat 1, 2, 3. Kalau kita ada di semifinal atau di peringkat keempat, maka itu lewat jalur playoff lawan wakil Afrika. Masih bisa lolos, tapi harus lewat jalur playoff dulu lawan wakil Afrika. Itu catatan konteks dari turnamennya gitu loh. Nah pertanyaannya ini baru akan mulai. Malam ini lawan Qatar. Qatar kan sudah mulai lolos ke Piala Dunia dengan jalur tuan rumah kemarin. Dia mau mulai mendekati level dunia. Pendekatan dilakukan dari aspek sepak bola, non sepak bola. Non sepak bola itu saya mau bilang bahwa Qatar itu pendekatan sama Gianni Infantino itu deket banget. Gitu loh. Bahkan katanya Piala Dunia U17 yang akan tiap tahun terjadi di Qatar kan. Dalam berapa kali event gitu. Ini menunjukkan keberpihakan atau favoritismenya Gianni Infantino pada Qatar. Kalau dari sisi sepak bola dia punya akademi yang levelnya dunia, internasional. Namanya Aspire Academy. Nah, dengan indikator-indikator itu, maka Qatar bukan lawan mudah gitu loh. Bukan lawan mudah buat kita. 2000 di Piala Asia pun kan dia udah mulai jago kan, mulai berani lawan kekuatan dari Asia Timur gitu loh. Tapi kalau kita lihat di grup A kan selain Qatar ada Australia, ada Jordan gitu ya. Australia juga langganan World Cup. Nah, gimana? Apakah Australia akan jadi saingan paling berat untuk Indonesia? Tiga-tiganya berat ini. Tiga-tiganya berat dengan gayanya masing-masing. Jadi ini bukan grup yang mudah. Tapi saya lihat juga nggak ada grup yang mudah karena finalisnya kan 16. 16 tim di Asia, ya mereka masing-masing punya rekornya masing-masing lah. Jadi saya pikir ini bukan perkara yang mudah. Tapi kalau berkaca pada Vietnam tahun 2018 mereka bisa ke final, ketika itu mereka runner up kalah oleh Uzbekistan di final 2018, berarti kan nggak ada yang nggak mungkin. Jadi nggak ada yang nggak mungkin buat Indonesia terus melangkah atau memenuhi target gitu loh. Ya kita tunggu aja mampu nggak mereka mencapai target, walaupun perjalanannya nggak gampang. Ketemu Qatar tanggal 15, nanti malam. Ketemu Australia tanggal 18, ketemu Jordania tanggal 21. Ya. Berarti apa yang harus diantisipasi Bung sama timnas kita? Maksimal di setiap pertandingan agak sulit ya. Mau pakai strategi Qatar misalnya ambil 1 poin lawan Jordania. 1 poin belum tentu loh. Atau 3 poin Jordania, 3 poin Australia, 1 poin Qatar nggak bisa diprediksi kayak begitu. Saya pikir hal yang paling wajib dilakukan oleh pelatih ya turunkan kekuatan terbaik aja. Turunkan kekuatan terbaik dengan yang cara dimiliki oleh timnas Indonesia. Berarti dari starting line up-nya gitu ya. Starting line up menurut Bung Toel kalau gitu. Kalau kita pakai 3-4-3 lagi aja.
Beberapa pemain kan sudah punya pengalaman di level senior. Kita mulai penjaga gawang, saya pilih Hernando Ari. Gitu loh. Di tengah, semoga Justin Hubner bisa main. Kalau Justin Hubner ada, berarti komposisinya Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari, oke. Atau Komang Teguh bisa jadi alternatif di center back. Kita pakai wingback kiri. Wingback kiri saya pikir Pratama Arhan atau Nathan Chuaon, kan di situ. Kalau kanan pilihannya Zaki Ashrafnya PSM bagus. Sangat ofensif, agresif juga. Ada pilihan lain Rio Fahmi Persija. Kalau di tengah pilihan utamanya nggak bisa lepas dari Ivar Jenner dan Marcelino. Duet gelandang timnas senior juga. Alternatifnya ada Akram Fikri yang dari Arema itu. Lalu di depan 3 pilihan saya adalah Rafael Streyk, Sananta dan Witan. Selain juga masih ada Hoki, tapi pilihan 3 pertama saya adalah Rafael Streyk, Sananta dan Witan. Nah dari line up yang tadi Bung Toel udah sebutin, kira-kira nanti malam di pertandingan nanti malam siapa yang akan jadi pemain kunci dan apakah pemain-pemain naturalisasi yang nanti akan bermain bisa menjadi pembeda juga? Main kunci di belakang Rizky Ridho, di tengah Marcelino, di depan ya Sananta. Kalau dikasih kepercayaan harusnya Sananta jadi kunci. Dari naturalisasi? Ivar Jenner akan kunci juga di lapangan tengah. Ivar Jenner. Ya Ivar Jenner lah. Ivar Jenner, oke Bung. Kalau gitu pertanyaan setiap episode kita ada pertanyaan $1 juta ya. Apa tuh? Pertanyaan terakhirnya adalah pelatih STY ini kan coach STY yakin nih optimis bisa menang. Menurut Bung Toel gimana? Apakah setuju? Oke, ceritanya kan sejak awal bahwa dia yang menargetkan. Jadi STY sendiri yang menargetkan 4 besar. Ketika itu PSSI merasa terlalu tinggi. Jadi sempat menurunkan menjadi 8 besar. Tapi kemudian perkembangan terakhir yang sampai liga dihentikan itu membuat pembicaraan ketum dengan STY itu akhirnya targetnya disepakati menjadi 4 besar. Target untuk lolos ke Olimpiade. Karena ketika ada di 4 besar semifinal, maka untuk lolos Olimpiade menjadi terbuka. Itu targetnya. Apakah sanggup atau tidak ya harus dijalankan oleh STY. Apakah Bung Toel juga optimis? Karena coach STY optimis nih. Bung Toel optimis juga nggak? Peluang ada lah. Saya nggak bisa kalau optimis itu kan awam ya. Kalau saya itu ngitung persentase gitu. Saya hitung persentasenya 60% ini. Oh 60% hitungannya gede loh Bung. Oh, gede ya? Gede dong, berarti peluang menangnya kalau 60% tuh gede lah. Iya 60% lah saya lihat. Berarti Bung Toel optimis. Karena dia nggak punya alasan lagi sekarang coba. Klub-klub udah berkorban, liga ditunda, apalagi. Pokoknya bikin heboh lah. Ketum ambil keputusan, exco meeting darurat segala macam. TC Dubai mulai tanggal 1 dijalankan. Semuanya udah. Naturalisasi minta didatangkan supaya bisa memperkuat Piala Asia U23 juga diupayakan. Jadi semua disposalnya udah dikasih. Banyak perjuangan dan pengorbanan ya berarti. Iya, berarti nggak boleh ada alasan lagi dong. Yes, dan pastinya juga kita semua harus mendukung Timnas Garuda malam hari ini ya, Bung. Ya harus lah nonton dari rumah, nobar, pokoknya kita semua harus mendukung dan semoga Garuda bisa mendapatkan hasil yang terbaik di pertandingan malam hari ini dan juga nanti ya di tanggal 18, di tanggal 21 juga. Bung Toel, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Siap. Nah, teman nalar jangan lupa kamu juga bisa tulis prediksi kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.